فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, para shaimin jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Raudhatul Jannah. Fa insyaallah kita semua dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini kita berada di babak ketiga, fase yang ketiga, itqun minan nar. Tentu ujiannya, cobaannya jauh lebih berat daripada hari-hari kemarin. Untuk itu sebagai antisipasi dalam rangka menjaga puasa kita, menjaga sholat kita, senantiasa basahkan lisan ini dan siram hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menghadapi suasana Idul Fitri atau suasana lebaran hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi tenang, dan hati kita menjadi tentram. Yang jelas bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan menjaga segala syarat dan rukunnya, dia lakukan tarawih dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dia bertarawih dengan berjamaah, dia lakukan di rumah. Dia tadarus Quran, dia zikir kepada Allah. Di samping dia sibuk dengan urusan mencari nafkah. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yakin dan percaya 100% akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya diterima, ibadah Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya dan segala macam kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kebahagiaan di saat hari Idul Fitri. Saudara hadirin kaum muslimin, oleh karenanya kita sebagai orang mukmin harus pandai-pandai menjaga daripada situasi dan kondisi. Jangan terbawa oleh arus ataupun keadaan yang semua orang hari ini bingung, saudara-saudara, mencari kesana kemari, mengejar kesana kemari THR. Padahal mereka tidak melakukan puasa, bahkan tidak tarawih, tapi mereka mengejar THR hanya untuk kepentingan satu hari. Sampai ada orang yang saling membunuh karena gara-gara THR. Sampai ada sebuah rumah tangga yang bercerai, berpisah suami dengan istri gara-gara THR. Padahal saudara-saudara, bagi orang-orang yang dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya dan segala ibadahnya di bulan suci Ramadan, THR sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan bingung, dan jangan resah. THR yang paling jelas 10 terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan diri kita daripada api neraka. Paling tidak sebelum kita memasuki akhirat, dan kita berharap dengan puasa ibadah kita yang lainnya Allah menjamin kita, meridhoi kita, sehingga mencegah kita untuk masuk dalam neraka. Paling tidak saudara-saudara, orang yang mendapatkan hawa ataupun bagian daripada percikan itqun minan nar, pada saat puasanya dia mengalami ketentraman, ketenangan batin, kebahagiaan hati, dan kesejukan pikiran. Itulah bagian daripada percikan orang yang mendapatkan itqun minan nar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga puasanya, orang ini terlahir nanti pada hari Idul Fitri bagaikan bayi-bayi yang baru terlahirkan daripada rahim ibunya. Ataupun dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang dia berpuasa
dengan penuh keikhlasan, imanan wahtisaban, keimanan disertai keikhlasan, keimanan disertai keridhaan. Tanpa merasa menderita dia berpuasa, tanpa merasa terbebani dia puasa, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berpikir begitu, saudara-saudara? Kita hanya puasa 12 jam, tidak makan, tidak minum, dari terbit fajar, dari bedug subuh sampai datang bedug maghrib. Tapi kalau kita mau bayangkan, merasakan betapa orang-orang yang seumur-umur hidup susah, mereka menderita lapar bukan hanya 12 jam, tapi setiap hari, setiap bulan, bahkan sepanjang tahun, saudara-saudara hadirin. Inilah hakikat mana puasa merupakan pelajaran rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa kita diajarkan untuk sabar. Di dalam puasa kita diajarkan untuk istiqomah. Di dalam berpuasa kita diajarkan untuk banyak bersyukur, merasa cukup dengan nikmat yang ada. Pada saat kita berbuka, saudara-saudara, seteguk air dengan 3 butir kurma, seteguk air dengan sepotong roti itu sudah cukup menghilangkan lapar dan dahaga. Lalu keinginan yang lain-lain, makanan sampai semeja, minuman bermacam-macam aneka, itu semua tidak lain dan tidak bukan rayuan, bisikan daripada nafsu syaitaniyah. Yang di dalam puasa kita berusaha untuk mencegah daripada itu semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada gilirannya puasa membawa kita, menggiring kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Sebab takwa inilah sisi lain daripada keutamaan manusia dibanding dengan makhluk yang namanya malaikat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, saudara. Di sisi Allah berarti dekat kepada Allah. Bukan malaikat, tapi orang-orang yang mereka berusaha untuk menjadi takwa. Nah, di dalam puasa kita diajarkan untuk memiliki jiwa-jiwa takwa daripada hasil puasa. Sesudah puasa datang Idul Fitri, bulan Syawal dan seterusnya, sampai ketemu puasa berikutnya, kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Kita menjadi orang yang senantiasa berhati-hati ketika berbicara, selalu menjaga yang halal ataupun yang haram daripada mencari harta dan kekayaan dunia, dan selalu merasa dan selalu ada dalam hati kita keyakinan yang membaja tentang kekuasaan Allah, tentang segala amal ibadah yang kita kerjakan, semuanya diyakin dan percaya itu akan dibalas dengan kebaikan dan dengan segala macam keberuntungan yang Allah janjikan. Surga sebagai tempat tinggal abadi kita senantiasa sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang memiliki daripada jiwa-jiwa takwa yang dia lakukan selama Ramadan daripada manifestasi hasil daripada puasa. Semoga khutbah yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya buat saya pribadi selaku khatib dan buat hadirin semuanya, agar kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang tawadhu, hamba-hamba yang banyak bersyukur, hamba-hamba yang wara', hamba-hamba yang memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.